Baik, perkenalkan nama saya Fazalia dengan NIM 245355987 SV24358. Di sini saya akan menjelaskan terkait acara 2 pada praktikum pemrograman geospasial website. Namun sebelumnya di sini saya juga akan menjelaskan kelanjutan dari acara pertama kemarin, yaitu pembuatan website sederhana menggunakan HTML, CSS, Git, dan GitHub. Pada website sederhana yang sudah dibuat dan berhasil pada acara pertama kemarin, kemudian ditambahkan link image dan juga iframe, di mana link ini menggunakan href ini, kemudian link yang akan digunakan yaitu link profil wilayah masing-masing. Selanjutnya ada title dan juga judul dari linknya. Selanjutnya penambahan image itu menggunakan img src ini, dimana saya menggunakan atau mencantumkan folder image ini. Selanjutnya foto yang akan saya gunakan. Folder image ini foldernya terletak di folder yang sama dengan file website ini. Gitu. Selanjutnya di sini juga saya melakukan penambahan iframe dengan mengatur width, height, dan juga link dari video yang akan saya tambahkan di website saya. Kemudian pada CSS, untuk acara pertama kemarin itu CSS-nya terletak di internal CSS, di mana di sini pada bagian head itu dituliskan style bla 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 ya. Sementara di sini itu dia menggunakan external CSS yang mana membuat file baru berupa app.css ini, kemudian style dari CSS yang di acara sebelumnya tersebut dipindahkan ke file app.css. Selanjutnya dilakukan running dan menghasilkan tampilan seperti ini. Lanjut aja kita ke website yang kedua, yaitu menggunakan Bootstrap. Di mana Bootstrap ini nantinya akan membuat tampilan webnya itu dia menjadi lebih rapi, responsif, menarik dengan menggunakan sedikit kode gitu. Pertama-tama di sini pada bagian head itu ada UTF 8, ini tuh pengaturan karakternya. Kemudian ada metadata-metadatanya dari websitenya. Selanjutnya ini ada viewport gitu. Viewport ini untuk tampilannya biar dia menyesuaikan dengan device atau layar-layar ponsel yang akan digunakan gitu. Selanjutnya ini ada penyertaan link dari Bootstrap yang digunakan, yaitu melalui CDN atau Content Delivery Network gitu. Nah, selanjutnya pada bagian head ini juga terdapat style tambahan untuk mempercantik tampilan dari website kita, yaitu dengan menggunakan background biru muda, kemudian gradient pada navbar-nya, desain pada card-nya, dan juga desain pada footer-nya gitu. Selanjutnya masuk ke bagian body, di mana pada bagian body ini terdapat kelas-kelas untuk mendefinisikan dari navbar, gitu. Dimana dia menggunakan kelas navbar, navbar extend dan sebagainya ini. Kemudian dia itu untuk navigasi bar gitu, untuk menampilkan judul Kabupaten Sleman di sisi kiri dan beberapa menu navigasi di sisi kanannya, seperti deskripsi, penduduk, kecamatan, website, gambar, dan juga video. Menu-menu ini itu nantinya akan membawa kita ke dalam konten-konten yang berbeda dalam website kita gitu. Selanjutnya, pada bagian selanjutnya itu ada kelas untuk judul dan juga subjudul, di mana kelasnya ini menggunakan alert primary text, center, shadow, dan sebagainya ini. Dia itu untuk membuat teksnya itu berada di tengah dengan adanya bayangan gitu. Terus judulnya itu menggunakan heading 2 dan di bold atau dipertebal dan menggunakan judul Kabupaten Sleman. Selanjutnya ada subjudulnya yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dengan heading 6. Kemudian masuk pada bagian deskripsi, ini tuh menggunakan kelas card sama seperti pada judul, tapi ditambahkan ID berupa deskripsi, yang mana ID ini nantinya akan dilakukan koneksi atau dilingkan dengan navigasi bar.
Selanjutnya, dalam deskripsi ini, dalam kelas card ini terdapat kelas lagi berupa card header yang berupa judul dari konten deskripsi ini, berupa deskripsi, dan juga ada card body, yang mana ini merupakan isi dari konten tersebut dengan menggunakan paragraf card text gitu. Selanjutnya, pada bagian penduduk, di sini juga masih menggunakan kelas yang sama, yaitu kelas card, tetapi ditambahkan margin top 3 untuk memberi jarak antara deskripsi dengan jumlah penduduk, tabel jumlah penduduk gitu. Di sini menggunakan ID penduduk, selanjutnya kelas card header-nya itu penduduk, kelas card body-nya itu nanti ada paragraf dan juga tabelnya. Paragrafnya di sini saya menggunakan margin button-nya 2 untuk memberi jarak antara paragraf ini dengan tabelnya. Kemudian tabel kelasnya ini saya berikan hover untuk efek interaktif pada tabelnya. Selanjutnya saya memberikan ini FW Bold ini untuk teksnya itu dipertebal pada bagian judul, bukan judul ya, apa ya, baris pertama pada tabel yang saya gunakan gitu, yang berisi nomor, jenis kelamin, dan juga total dari jumlah penduduk gitu. Selanjutnya untuk bagian kecamatan, di mana saya menggunakan masih kelas yang sama, yaitu kelas card, menggunakan margin top 3 dengan ID kecamatan. Di sini juga terdiri dari kelas card header dan juga body, di mana headernya itu menggunakan nama kecamatan dan card body-nya itu terdapat paragraf dengan tulisan list kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman dan juga list-list kecamatan apa saja yang berada di Kabupaten Sleman tersebut. Selanjutnya masuk pada bagian link website, di mana di sini juga menggunakan kelas card dengan margin top 3, ID-nya website. Kemudian kelas card header-nya website, uh, kelas card body-nya itu paragraf dan juga kelas ini. Paragrafnya ini untuk memberikan informasi ketika ingin mempelajari lebih lanjut terkait wilayah tersebut. Klik tautan di bawahnya gitu. Di sini saya tambahkan button primary ini untuk membuat tombol gitu ya. Nantinya ketika diklik tombol tersebut akan merujuk kepada link profil wilayah yang saya gunakan gitu. Di sini juga saya tambahkan title ya, sama seperti acara pertama tadi. Selanjutnya masuk kepada bagian foto dan video, di mana di sini saya menggunakan kelas yang sama, ID-nya foto, card header-nya foto, kemudian card body-nya ini saya tambahkan paragraf dan juga image. Saya menggunakan 3 image, di mana image ini saya tambahkan dari folder yang sudah saya buat gitu, folder image yang saya letakkan sama di dalam folder file ini gitu. Di sini saya menggunakan 3. Pada file image pertama ini saya gunakan kelas rounded float start. Ini tuh nantinya akan membuat gambarnya itu berada di sisi kiri gitu, pojok kiri dengan height 300 px. Selanjutnya gambar kedua, di sini saya menggunakan rounded float center MS3, itu nanti gambarnya tuh ada di tengah gitu, tengah-tengah antara gambar 1 dan gambar 3. Selanjutnya pada gambar ketiga itu saya menggunakan float N gitu, yang masing-masing gambar itu menggunakan height yang sama, yaitu 300 px. Selanjutnya di sini juga saya tambahkan kelas video gitu ya, kelas card video dengan margin top-nya itu 3, card header video, card body-nya itu ada paragraf dan juga iframe dengan width 450, height 315 dengan link YouTube yang sama seperti acara pertama gitu. Selanjutnya di sini juga saya tambahkan footer gitu, teman-teman. Footernya itu ya footer pada umumnya saja. Selanjutnya di sini juga saya melakukan running. Ketika saya melakukan itu akan menghasilkan tampilan seperti ini. Di mana pada navigasi bar ini terdapat judul Kabupaten Sleman, kemudian ada deskripsi penduduk, kecamatan, website, gambar, dan video. Yang mana ketika nanti, oh ya, pada, nah,
ketika nanti diklik pada bagian deskripsi, dia akan langsung mengarahkan ke bagian deskripsi, penduduk, akan mengarahkan ke penduduk, kecamatan, akan mengarahkan ke kecamatan, dan lain sebagainya. Karena di sini sudah dilinkkan dengan menggunakan hashtag seperti ini. ID yang sudah dibuat ini kemudian dilinkkan dengan menggunakan hashtag yang hasilnya itu nantinya ketika diklik pada navigasi barnya itu akan langsung merujuk pada uh, kontennya gitu. Selanjutnya di sini juga saya tambahkan karena tadi Pak ada bagian tabel itu saya tambahkan hover, makanya ketika kursornya saya dekatkan dengan tabel itu nantinya akan memperlihatkan efek-efek seperti ini gitu untuk interaktif lah kepada penggunanya gitu. Kecamatannya seperti ini, websitenya nanti memunculkan button gitu ya, button website Pemda Sleman. Ketika diklik akan langsung merujuk pada website Kabupaten Sleman gitu. Kemudian fotonya karena tadi saya tambahkan 3, jadi ada 3 seperti ini, kemudian video dan ini fotonya gitu. Selanjutnya ketika dilakukan inspect gitu pada uh, website ini, nah akan menghasilkan tampilan seperti ini, di mana ini tuh nanti akan menyesuaikan dengan ukuran uh, device-nya gitu. Di sini juga ada masih sama seperti yang tadi, akan langsung merujuk pada konten-konten yang diklik seperti itu, teman-teman. Oke, baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.